Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pengembangan diri dengan tema Manajemen Emosi, Emotional Intelligence, dan Emotional Wheels. Kelompok 4 yang beranggotakan Sri Anggreni, Rivaldi Leonardo Jordan, Luan Rosa Prasasti Estu, dan yang terakhir ada Aziz Bahtiar. Bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai yang pertama, makna emosi, yang kedua, macam-macam emosi, yang ketiga, proses terjadinya emosi, yang keempat, manajemen emosi, yang kelima, definisi dari emotional intelligence atau kecerdasan emosi, dan the wheels of emotion, Robert Plutchik, dan yang terakhir, unity of science. Nah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai makna emosi. Emosi sendiri merupakan suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Para ahli mencoba mendefinisikan teori sehingga didapatkan 3 grand teori mengenai emosi. Teori yang pertama, teori emosi dua faktor Schachter-Singer. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Reaksi fisiologik dapat saja sama seperti hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. Namun, jika rangsangannya menyenangkan, seperti diterima di perguruan tinggi favorit, emosi yang akan ditimbulkan dinamakan senang. Sebaliknya, jika rangsangannya membahayakan, misalnya melihat ular berbisa atau melihat hewan-hewan buas, emosi yang ditimbul dinamakan takut. Para ahli psikologi melihat teori ini lebih sesuai dengan teori kognisi. Teori yang kedua, teori James Lange. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologik. Nah, William James tahun 1884 dari Amerika Serikat dan Karl Lange tahun 1885 dari Denmark telah mengemukakan pada saat yang hampir bersamaan suatu teori tentang emosi yang mirip satu sama lainnya, sehingga teori ini terkenal dengan nama teori James Lange. Nah, menurut teori ini, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Jadi, jika seseorang misalnya melihat harimau, maka reaksinya peredaran darah makin cepat karena denyut jantung makin cepat. Kemudian paru-paru lebih cepat memompa udara dan sebagainya. Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut. Nah, mengapa rasa takut yang timbul? Hal ini disebabkan oleh hasil pengalaman dari proses belajar. Emosi menurut kedua ahli ini terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor atau otot-otot. Nah, suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan perubahan psikologis yang disebut dengan emosi. Nah, teori yang ketiga ada teori emergency canon. Teori ini dikemukakan oleh Walter Buchanan tahun 1929, seorang fisiologi dari Harvard University. Kanon dalam teorinya menyatakan bahwa karena gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting. Teori ini menyebutkan emosi sebagai pengalaman subjektif fisiologik, timbul bersama-sama dengan fisiologik, yaitu hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. Teori kanon ini selanjutnya diperkuat oleh Philip Bard.
sehingga kemudian lebih dikenal dengan teori Cannon-Bard atau teori emergensi. Nah, teori ini mengatakan pula bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau situasi darurat. Teori ini didasarkan pula pada pendapat bahwa ada antagonisme atau fungsi yang bertentangan antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oranial dan sakral daripada susunan saraf otonom. Jadi, kalau saraf-saraf simpatis aktif, maka saraf otonom nonaktif, dan begitu sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam emosi. Di sini, emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi yang positif dan juga emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Goleman sendiri membagi macam-macam emosi menjadi 8 kategori. Yang pertama adalah amarah. Amarah di sini berisi emosi yang bersifat beringas, mengamuk, jengkel, benci, ataupun kesal hati. Kemudian yang kedua adalah kesedihan, pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, dan putus asa. Kemudian ada rasa takut yang meliputi rasa cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, bahkan fobia sekalipun. Kemudian ada kenikmatan yang meliputi rasa senang, bangga, bahagia, gembira, dan sebagainya. Kemudian ada rasa cinta. Cinta di sini meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kemesraan, dan kebaikan hati. Kemudian terkejut, yaitu terkisap dan terkejut itu sendiri. Kemudian jengkel yang meliputi rasa hina, jijik, muak, ataupun ketidaksukaan pada sesuatu atau pada seseorang. Kemudian yang terakhir ada malu, yaitu malu hati. Selanjutnya adalah proses terjadinya emosi. Nah, emosi sendiri muncul dengan melibatkan faktor psikologis ataupun faktor fisiologis. Nah, kebangkitan emosi itu muncul karena adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang dapat bersifat positif, negatif, ataupun netral. Kemudian stimulus ataupun peristiwa tersebut ditangkap oleh reseptor kita melalui otak. Nah, dari penangkapan oleh reseptor tersebut menimbulkan adanya proses interpretasi. Interpretasi sebuah kejadian, interpretasi yang kita buat, kemudian muncul sebuah perubahan secara internal dalam tubuh kita, yaitu dapat berupa seperti mata memerah, air mata yang tiba-tiba keluar, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi yang berubah, cara menatap, dan perubahan tekanan darah kita secara tidak langsung. Nah, sebagai gambaran, kayak pernah nggak sih kalian gitu tiba-tiba jalan, kemudian melihat hal yang kalian senangi atau mungkin ketemu sama teman lama kalian atau mungkin ketemu sama idola secara tidak langsung atau sebagainya. Itu kan stimulusnya adalah teman lama kalian ataupun idola kalian yang kemudian diproses oleh otak kita, kemudian muncul reaksi ataupun perubahan seperti dadanya tiba-tiba berdetak kencang gitu, kemudian gugup, dan cara menatapnya atau bahkan suaranya yang awalnya awalnya lancar kemudian tiba-tiba menjadi gugup dan sebagainya. Informasi tambahan, di sini teori kognitif memandang bahwa emosi lebih banyak ditentukan oleh hasil interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa itu sendiri, baik buruknya, senang atau tidaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai manajemen emosi. Menurut Goleman, pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, ataupun ketersinggungan,
dengan tujuan untuk keseimbangan emosi. Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional terbagi ke dalam 5 aspek utama, yaitu kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Yang pertama, mengenai kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, mengenai pengaturan diri atau self-management, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan menangani emosinya sendiri dengan sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan kata hati, serta sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran atau tujuannya, dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, mengenai motivasi atau self-motivation, yaitu hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu pengambilan inisiatif, serta bertindak sangat efektif, dan mampu untuk bertahan dan bangkit dari kegagalan dan frustasi. Yang keempat, empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, dan menumbuhkan hubungan saling percaya, serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe hubungan. Yang terakhir, mengenai keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, mampu membaca situasi dan jaringan sosial secara cermat, berinteraksi dengan lancar, dan menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja sama dalam sebuah tim. Selanjutnya adalah The Wheel of Emotions dari Robert Paulch. Robert Paulch pada tahun 1980 mengenalkan Wheel of Emotion atau roda emosi yang menggambarkan bagaimana beberapa emosi berbeda bergabung menghasilkan jenis emosi lainnya. Di dalam teorinya, yaitu Psychoevolutionary Paulch mengasumsikan bahwa ada 8 dimensi emosi dasar, yaitu happiness versus sadness, yaitu bahagia sedih, anger versus fear, marah ketakutan, thirst versus disgust, percaya kemuakan, surprise versus anticipation, terkejut antisipasi. Yang terakhir adalah unity of sense dari materi yang kami jelaskan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan petunjuk kepada umatnya tentang bagaimana meningkatkan keimanan, ketakwaan, kesabaran, serta keyakinan. Hal tersebut dapat membuat hambanya terhindar dari berbagai perasaan termasuk dari emosi negatif itu sendiri. Sehingga, melalui petunjuknya yaitu Al-Quran, emosi umatnya akan tetap stabil sehingga diharapkan dapat membentuk mental yang lebih sehat. Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab yang memberikan kita petunjuk, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladina ya'maluna solihati anna lahum ajrun kabiro, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 9, juz 15. Petunjuknya tersebut bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Di dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat yang berisi tentang ajaran agar seseorang selalu meningkatkan keimanan. Di antaranya adalah bersikap sabar, sebagai wujud keimanan seorang hamba. Manajemen emosi sendiri merupakan bagian dari kesabaran, dan kita harus dapat mengontrol diri kita supaya kita tidak larut ke dalam amarah. Rasulullah SAW sendiri telah memerintahkan kita supaya diri kita ini tidak larut ke dalam amarah. Sebagaimana dalam hadisnya, la taqdub walakal jannah, yang berarti jangan marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujamul Awsat nomor 2374. Di dalam hadis tersebut mengajarkan diri kita bagaimana untuk kita tidak marah dan lebih bisa memanajemen emosi diri kita sendiri. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat dan memperhatikan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami berikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.